Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 Interstellar akan menyampaikan laporan proyek tugas akhir kami, yaitu berupa modul petunjuk praktikum virtual fisika kuantum terkait fungsi gelombang dan efek tunneling berbasis PET. Sebelumnya, perkenankan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Maulida Prabandari dengan 2 digit NIM akhir 12, dan juga rekan-rekan saya Najwa Laras Fitriani dengan 2 digit NIM akhir 44 dan Sofia Mei Syahrani dengan 2 digit NIM akhir 58. Laporan ini dilatar belakangi oleh pembelajaran fisika kuantum yang masih dianggap sulit karena konsepnya yang abstrak dan sering disampaikan hanya melalui pendekatan matematis tanpa visualisasi yang memadai, sehingga mahasiswa kesulitan memahami fenomena seperti fungsi gelombang, efek tunneling. Kondisi ini menuntut adanya inovasi media pembelajaran yang lebih interaktif dan kontekstual. Salah satu melalui pengguna simulasi virtual seperti PET yang mampu menampilkan fenomena kuantum secara visual, real time, dan mudah dieksplorasi. Manfaat teknologi digital ini juga sangat relevan dengan tuntutan pembelajaran abad 21 yang menekankan literasi teknologi, student-centered learning, dan kemampuan berpikir kritis, sehingga pengembangan modul praktikum virtual berbasis PET diharapkan dapat meningkatkan pemahaman konseptual dan kualitas pembelajaran fisika kuantum. Laporan ini memiliki 2 tujuan, yaitu yang pertama tujuan umum. Tujuan umum ini mewujudkan bentuk praktikum virtual fisika kuantum berbasis simulasi PET. Yang kedua, memberikan alternatif media pembelajaran yang interaktif dan memudahkan akses mahasiswa. Tujuan terakhir yaitu tujuan khusus. Yang pertama, menunjukkan visualisasi fungsi gelombang partikel pada berbagai kondisi potensial. Yang kedua, menggambarkan dan menganalisis efek tunneling melalui simulasi PET. Yang ketiga, menilai potensi PET dalam membantu pemahaman konseptual mahasiswa terhadap materi kuantum. Terdapat 2 manfaat untuk laporan ini, yaitu yang pertama, manfaat akademik, meningkatkan pemahaman konseptual dan kemampuan analisis data mahasiswa. Yang kedua, manfaat pedagogis, yaitu referensi bagi dosen dalam pengembangan pembelajaran berbasis simulasi interaktif. Luaran dari proyek kami ini berupa modul praktikum virtual fisika kuantum yang berbasis PET, dapat diakses dengan link di bawah ini. Berikutnya, saya akan menyampaikan terkait tinjauan pustaka yang kami cari sebagai referensi selama pembuatan modul. Yang pertama itu terkait konsep dasar fisika kuantum, yang kedua efek tunneling dan fungsi gelombang, serta yang ketiga terkait simulasi PET dalam pembelajaran. Untuk tinjauan pustaka yang pertama yaitu terkait konsep dasar fisika kuantum. Fisika kuantum lahir dari ketidakmampuan fisika klasik dalam menjelaskan fenomena atomik. Konsep kunci dari fisika kuantum meliputi kuantisasi energi, dualisme gelombang partikel, dan prinsip ketidakpastian Heisenberg. Mekanika kuantum menjelaskan perilaku partikel subatom yang tidak dapat dijelaskan oleh teori klasik. Kemudian tinjauan pustaka yang kedua yaitu terkait efek tunneling dan fungsi gelombang. Efek tunneling adalah fenomena probabilistik di mana partikel dapat menembus penghalang potensial meski energinya lebih kecil dari tinggi penghalang. Penjelasannya berasal dari solusi persamaan Schrödinger yang menunjukkan bentuk fungsi gelombang teredam di dalam penghalang. Beberapa aplikasi tunneling meliputi mikroskop STM, dioda tunneling, dan peluruhan alfa. Tinjauan pustaka yang selanjutnya yaitu simulasi PET dalam pembelajaran. PET sendiri merupakan singkatan dari Physics Education Technology yang merupakan sebuah proyek dari Universitas Colorado Boulder yang menyediakan simulasi interaktif gratis untuk sains dan matematika seperti fisika, kimia, biologi, dan matematika. Salah satu simulasi yang disediakan oleh PET adalah Quantum Tunneling and Wave Packets. Simulasi ini memvisualisasikan konsep abstrak seperti gelombang dan probabilitas sehingga memungkinkan mahasiswa memahami efek tunneling melalui manipulasi parameter dan observasi perubahan fungsi gelombang. Oleh karena itu, untuk memudahkan proses praktikum, kami ingin menyusun sebuah modul petunjuk praktikum terkait simulasi dari materi tersebut. Metode penelitian yang kami pilih sendiri dalam penyusunan modul yaitu adalah metode 4D, yaitu define, design, develop, dan disseminate. Pada tahapan define dimulai dengan analisis kebutuhan, identifikasi kesulitan mahasiswa, dan dilakukan studi literatur. Kemudian untuk tahapan desain dilakukan perancangan modul, penyusunan teori, desain tampilan, dan dibuat video tutorial. Untuk tahapan develop yaitu proses pembuatan produk, kemudian dilakukan validasi ahli, lalu dilakukan revisi modul berdasarkan masukan yang telah diberikan oleh ahli. Kemudian pada tahapan terakhir yaitu disseminate, yaitu dilakukan uji coba terbatas kepada mahasiswa di mana mereka akan mengisi sebuah angket dan dari data tersebut akan dilakukan analisis data.
Kemudian, data hasil validasi ahli dan respon pengguna dianalisis menggunakan analisis deskriptif kuantitatif dengan rumus perhitungan rata-rata skor sebagai berikut. Rata-rata skor sama dengan jumlah seluruh skor yang diperoleh dibagi jumlah butir pernyataan. Nilai rata-rata kemudian dikonversi ke dalam kategori penilaian sesuai interval skala yang ditetapkan, yaitu 3,26 sampai 4 dengan kategori sangat layak, 2,51 sampai 3,25 dengan kategori layak, 1,76 sampai 2,5 dengan kategori kurang layak, dan 1 sampai 1,75 dengan kategori tidak layak. Hasil dan pembahasan. Yang pertama ada hasil data uji kelayakan oleh ahli. Pada tabel sebelah kanan bisa dilihat ada rata-rata perolehan skor per aspek. Untuk aspek pertama yaitu aspek kegunaan dan keterlaksanaan sebesar 3,6 dengan kategori sangat layak. Aspek bahasa dan kebahasaan dengan skor 3,25 dengan kategori layak. Kemudian aspek desain dan tampilan modul skornya 3,5 dengan kategori sangat layak. Yang terakhir ada aspek isi dan pembelajaran dengan perolehan skor 3,57 dengan kategori sangat layak. Skor rata-rata yaitu 3,48 dengan kategori sangat layak. Aspek tertingginya ada di kegunaan 3,6 dan isi pembelajaran 3,57. Validator menyatakan modul relevan, sistematif, dan dapat digunakan secara mandiri. Modul dinilai tepat dalam penyajian konsep gelombang dan tunneling. Desain dan tata letak dinilai baik, bahasa dan penulisan cukup baik, namun masih perlu dipadatkan. Modul dianggap sangat layak digunakan sebagai media praktikum mandiri. Yang kedua, ada hasil data uji kelayakan pada mahasiswa. Bisa dilihat rata-rata perolehan skor per aspek. Pada aspek keseluruhan ada 3,5 dengan kategori sangat layak. Aspek kegunaan dan keterlaksanaan ada 3,27 dengan kategori sangat layak. Aspek tampilan dan visualisasi ada 3,5 dengan kategori sangat layak, dan aspek petunjuk dan instruksi simulasi dengan hasil 3,5 dengan kategori sangat layak, serta aspek isi dan pembelajaran 3,5 dengan kategori sangat layak. Responden ada 27 mahasiswa, skor rata-ratanya di 3,49 dengan kategori sangat layak. Mahasiswa menilai modul sangat mudah dipahami, membantu visualisasi konsep, dan mendukung pembelajaran daring atau luring. Mahasiswa merasa simulasi PET sangat membantu memahami konsep abstrak, instruksi sederhana, tampilan menarik. Namun beberapa mahasiswa masih membutuhkan contoh interpretasi grafik fungsi gelombang. Secara keseluruhan, modul memotivasi untuk bereksperimen dan berpikir kritis. Kemudian kesimpulan dan saran. Kesimpulannya adalah modul praktikum visual fisika kuantum berbasis PET dinyatakan sangat layak berdasarkan validasi ahli 3,48 dan mahasiswa 3,49. Modul mendukung pemahaman konseptual, kegiatan praktikum virtual, serta pembelajaran mandiri dan interaksi. Sarannya yaitu perbaikan selanjutnya meliputi penyederhanaan bahasa, penambahan video tutorial, contoh interpretasi grafik fungsi gelombang, serta perluasan topik ke materi kuantum lainnya. Pengujian dengan responden yang lebih luas juga disarankan. Sekian penjelasan laporan proyek akhir fisika kuantum dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.